Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas kedua dari matkul dasar logika dan algoritma. Baik, di sini saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Siska Fitria, NIM saya 230500703, dosen Bapak Ihsan Maulana SKOP MTI, Prodi Ilmu Komputer dari Universitas Yasin Madani. Baik, baik di sini ada pengertian flowchart. Pengertian flowchart adalah representasi visual dari alur kerja atau proses menggunakan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan langkah-langkah, keputusan, dan alir informasi dari awal hingga akhir. Flowchart membantu dalam memahami, mengkomunikasikan secara proses yang jelas dan sistematis. Biasanya, flowchart digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pemrograman komputer, rekayasa sistem, manajemen proyek, dan proses bisnis untuk merancang, menganalisasi, dan memperbaiki proses. Baik, lanjut. Sini ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama yaitu forecast process. Ini adalah jenis flowchart yang paling umum digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah atau proses dalam suatu tugas atau pekerjaan. Ini biasanya berbasis bisnis, algoritma, atau instruksi kerja. Yang kedua, ada flowchart keputusan, yaitu juga dikenal sebagai decision flowchart, digunakan untuk menunjukkan serangkaian keputusan yang diambil dalam suatu proses atau konsekuensinya. Simbol diamond digunakan untuk menunjukkan keputusan. Yang ketiga ada flowchart penggunaan. Ini menggambarkan pengguna atau alokasi sumber daya seperti aliran data, menggunakan memori, atau alokasi waktu dalam suatu sistem. Yang keempat ada flowchart arus data. Digunakan untuk menggambarkan aliran data atau informasi antara berbagai komponen dalam suatu sistem seperti database, proses, atau antar muka pengguna. Baik, lanjut. Nah, lanjut yang kelima yaitu ada flowchart pemrograman. Digunakan dalam programan komputer untuk menggambarkan alur eksekusi suatu program atau yang digunakan dalam merancang memahami logika dari suatu pemrograman. Yang keenam ada flowchart timeline. Ini berbagai alur kerja atau proses ke dalam timeline atau jalur yang berpisah untuk setiap pemangku kepentingan atau departemen yang terlibat. Ini membantu untuk menunjukkan tanggung jawab dan kelibatan setiap pihak dalam proses. Yang ketujuh dan terakhir adalah flowchart interaksi. Digunakan untuk dalam desain antarmuka pengguna UI atau menggambarkan interaksi antara pengguna atau sistem. Ini menunjukkan alur navigasi dan setiap yang dapat dilakukan pengguna. Lanjut, ada simbol-simbol flowchart. Di sini ada flow, convergence, dan off regulation. Terminator atau proses, business, input atau output, mengenai object, documents, dan yang lain. Di sini ada contoh flowchart. Flow, simbol yang digunakan flow ini seperti dari panah ya. Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut dengan something like. Oke, yang kedua itu ada operating speed, simbol yang untuk keluar masuk atau menyambung proses dalam gambar kerja yang sama. Pageran skin, simbol ini keluar masuk atau menyambungkan proses dalam kerja yang berbeda. Nah, di sini ada terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Nah, di sini ada proses, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Dan yang ini adalah simbol yang menunjukkan proses tertentu yang menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak, input dan output.
yaitu simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantungan peralatan. Manual operation, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input adalah dan dokumen dalam bentuk fisik atau output yang tidak perlu dicetak. Dan critical process, yaitu simbol pelaksanaan bagian sub program atau produser. Display, yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Proprotion, yaitu simbol yang menyatakan penyediaan tempat menyebabkan suatu program untuk nilai awal. Oke, lanjut. Di sini ada contoh algoritma kalimat menjadi false code. Yaitu saya tugas kemarin itu memasak nasi dan kayak gini. Yang pertama yaitu inisialisasi dan proses dan output. Nah, tugasnya yaitu untuk mengubah platform berubah menjadi flowchart. Nah, kayak gini nih. Kalau udah menjadi ya tadi penggunaan simbol-simbol kotak proses. Dari sini adalah on atau awal. Siapkan beras, mencuci beras, ukur, dan pindahkan ke dalam panci. Proses, nyalakan kompor, tunggu kompor mendidih, biarkan nasi mendidih selama tentu. Dan yang terakhir yaitu mematikan kompor, biarkan dalam panci selama menit untuk menguap dan matang sempurna. Setelah itu, nasi siap disajikan. Lalu, off. Jadi lebih mudah untuk memahaminya. Oke, baik. Itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.